Salam khusus kepada umat-umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini saya bersyukur oleh karena kita mendapatkan kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan saat ini kita akan mempelajari seri pelajaran keempat dengan satu judul yang menarik, yang adalah Jalan yang Sukar. Nah, kalau kita bicara jalan berarti ada satu tempo, satu waktu yang kita akan menuju jalan itu untuk menyelesaikan jalan. Lalu pada saat kita jalan ya ada mungkin jalan yang susah, jalan yang sulit, nggak bisa ditempuh. Tetapi pelajaran kali ini tentang jalan yang sukar, ada sesuatu yang kita harapkan. Ada sesuatu yang kita mimpikan agar supaya kita bisa melewati jalan yang sukar itu. Makanya di dalam Yesaya 8 ayat 17, kita sebagai umat Tuhan, apalagi kita yang dikasihi Tuhan, sangat mengharapkan Allah menolong kita. Baik, sebelum kita akan lanjut untuk mempelajari pelajaran kita, mari kita dulu berdoa. Tuhan, biarlah kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, sementara kami akan belajar firman Tuhan melalui seri pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang keempat, dengan topik Jalan yang Sukar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Nah, tadi saya sudah sampaikan tentang tema kita pada pekan ini tentang Sekolah Sabat, Jalan yang Sukar. Jadi kalau kita bicara jalan sukar, memang agak susah kita untuk keluar dari jalan ini. Tetapi paling tidak, untuk keluar dari jalan ini perlu juga kita mengharapkan sesuatu. Paling orang lain kita tanya, kira-kira jalan ini menuju kemana? Lalu pada saat dikata, lewat ini, banyak. Lalu kemudian kita coba berusaha. Paling tidak ada niat. Nah, ketika kita berbicara tentang jalan yang sukar dalam kondisi tertentu, sering orang tidak mau peduli, tidak mau tahu, tidak mau menolong. Tapi jangan lupa, kita sebagai manusia punya niat baik dalam hati kita untuk menolong orang lain. Cerita ilustrasi. Nah, di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ada satu cerita tentang seorang gadis buta. Dia sudah terjebak dalam kebakaran, dia berada di lantai 4, ya dia sulit untuk keluar, nggak ada orang yang bisa menolong dia. Tapi jangan lupa, ada juga sebagian orang yang ingin menolong dia. Sehingga mereka berteriak, ayo nak, lompat. Tetapi anak ini, yang buta ini, nggak berani melompat. Kenapa? Karena dia takut. Dia takut, mana bisa dia lompat, dia nggak tahu bagaimana karena dia buta. Tapi ketika dia mendengar seseorang berteriak kepadanya, nak, lompat. Dan saudara tahu, suara yang mengatakan kepada anak itu, gadis buta itu lompat, suara yang dia kenal. Suara yang dia tahu. Dan pada akhirnya tanpa basa-basi, dengan tenang, dengan damai, dia langsung lompat ke bawah. Karena ayahnya mengatakan, lompat karena di bawah ada apa? Ada satu wadah yang bisa apa? Mengangkat anak ini untuk tidak menjadi tidak akan celaka. Sehingga anak ini percaya dengan kata-kata dari orang tadi, yaitu adalah ayahnya. Seorang ayah tidak pernah menginginkan anaknya celaka. Seorang ayah sangat menginginkan anaknya selamat, aman, dan damai. Bapa kita di surga lebih daripada itu. Oleh karena itu, kita akan pelajari. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu tentang Yesaya. Nabi Yesaya ini dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk memperingatkan, bahkan mengamarkan, sekaligus nasihat kepada bangsa Israel, khusus kepada bangsa Yehuda. Lalu kemudian Nabi Yesaya ini dia benar-benar total untuk menobatkan bangsa Israel. Itulah Nabi Yesaya. Lebih khusus kepada bangsa Yehuda. Nah, sebagaimana cerita tadi, sebagaimana gadis remaja yang buta tadi, dia sangat percaya kepada ayahnya yang adalah bapaknya. Dan Yesaya memperingatkan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda, bahwa ada Bapa di sorga yang sangat mengasihi bangsa Israel yang adalah anaknya.
Tetapi kita lihat sejarah Israel, mereka benar-benar keras kepala. Ya, mereka sering tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Fakta. Ya, dan ini bukti sejarah, bahkan dalam pelajaran kita, bahkan kita lihat dalam sejarah di dunia ini. Ya, fakta bukti bahwa Allah ingin mengamarkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Allah ingin memperingatkan kepada bangsa Israel yang adalah anaknya, termasuk Yehuda, agar supaya mereka apa? Berbalik dan bertobat. Nubuatan juga sudah dibuktikan. Bahkan tanda-tanda sudah diberikan kepada apa? Bangsa Israel. Ada nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Bahkan ada yang sementara digenapi. Bahkan ada tanda-tanda yang ada di depan mata bangsa Israel. Bangsa Yehuda. Tapi mereka tidak menerima. Mereka sering menolak tawaran daripada Allah Bapa. Nah, Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, Dia sangat rindu agar supaya anaknya, yang dalam hal ini adalah Israel dan Yehuda, mungkin pada saat inilah kita, saudara dan saya, Allah mau agar supaya kita mematuhi dan taat kepada perintahnya. Nah, itu dia. Tapi sayangnya sering kita melanggar. Mari kita coba lihat apa yang dikatakan di dalam pelajaran hari Senin. Kalau saja bangsa Israel, khusus kepada pemimpin, dan saya boleh aplikasikan kepada kita saat ini, sekiranya kita umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini, atau pemimpin-pemimpin gereja pada zaman ini, akan tetap setia kepada Tuhan, tetap patuh kepada Tuhan, dan menunjukkan pertobatan sungguh-sungguh. Seperti bangsa Israel disuruh bertobat, tapi mereka tidak punya sikap untuk bertobat. Kalau sekiranya mereka menunjukkan sikap perbuatan mereka, bertobat dari perbuatan yang bertentangan dengan Allah, maka mereka akan menerima kebahagiaan, damai sejahtera, lalu kemudian mereka akan hidup tenang dan damai dimanapun mereka berada. Tapi, nah ini dia, masalahnya bangsa Israel termasuk orang Yehuda tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Kalau saja mereka tetap taat, maka kata-kata yang lemah lembut, tidak perlu amaran yang keras dari Nabi Yesaya, mereka akan mematuhi itu. Nah, kita lihat Ahaz. Sekiranya Ahaz percaya dengan iman, nah ini nubuatan sudah disampaikan. Kalau saja Ahaz percaya dengan iman tentang musuhnya, ya Aram dan Israel, jadi ini negara utara. Kalau dia percaya bahwa amaran yang dikatakan Yesaya dia terima, dia akan tetap aman, damai. Tapi sayangnya dia tidak mematuhi perintah bahwa Aram, lalu kemudian Israel lenyap asal patuh kepada siapa? Tuhan. Tapi malah sudah diingatkan kepada Ahaz ini, jangan kamu bersekutu dengan Asyur, ya. Tapi dia bersekutu, dia sudah bisa dikatakan dalam nubuatan, kalau kamu bersekutu dengan ini, itu kan lenyap juga. Tapi sayangnya Ahaz tidak mau mematuhi perintah. Konsekuensinya, akibatnya, karena dia tidak menerima tawaran dengan bukti, fakta sejarah melalui nubuatan yang sudah digenapi, bahkan tanda-tanda yang diberikan kepadanya, akhirnya, akibatnya, mereka mengalami kekalahan dan kehancuran. Mazmur 18 dalam ayat 9 dikatakan, lebih baik berlindung pada Allah daripada percaya kepada manusia. Lalu mari kita lihat di hari Selasa. Apa artinya? Ya, ada kalau misalnya orang kasih nama anak, kasih nama seorang ada arti. Tapi ada kadang-kadang orang bilang, apa arti sebuah nama? Tapi kebanyakan orang pada saat memberi nama juga ada arti. Misalnya, kalau dikasih nama A, rupanya mungkin dia punya pengalaman ketika dia mengadakan perjalanan, dia beri nama. Seperti anak Yesaya. Anak Yesaya itu dibawa ke depan Israel dan Yehuda untuk menyatakan, ini loh anak saya. Dan anak-anak saya ini punya arti untuk mengingatkan kepada bangsa Israel, pertanda kepada bangsa Israel dan Yehuda. Tapi mereka tidak mau menerima. Nah, Yesaya menjelaskan tentang arti nama daripada anak. Satu itu apa? Istilahnya di sini dikatakan bahwa merampas dengan cepat. Jadi artinya akan punah segera kalau mereka tidak taat kepada Tuhan. Jadi negara ini, bangsa Israel, bangsa Yehuda, mereka mau bergabung dengan siapa, meminta bantuan kepada siapa, tetap akan hancur. Karena arti anaknya untuk merampas dengan cepat. Tapi ingat, nah inilah Tuhan kita. Bapa Surgawi, walaupun kadang-kadang Dia izinkan kita menderita, tapi arti yang diberikan oleh Yesaya melalui anaknya itu adalah bagaimana mereka tetap punya harapan.
Makanya ada istilah di sini, umat yang sisa kembali. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, karena Yehuda menolak jaminan dari Allah, kehancuran mereka rasakan, kekalahan mereka rasakan. Kalau sekiranya mereka tetap patuh menerima tawaran Allah, mereka akan langgeng. Sayang, mereka tidak mau mematuhi perintah Allah. Nah, di Rabu dikatakan, oleh karena itu nggak perlu takut. Takut kepada Allah itu bukan kita bersembunyi, tapi mentaati, menghormati apa saja yang sudah diperintahkan kepada kita manusia. Yesaya 8 ayat 12-13 dikatakan, takutlah akan Allah, maka kita tidak akan merasa ketakutan. Karena ada apa? Jaminan. Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Nah, selain itu, kita harus mengakui tentang kuasa Allah. Jadi kalau dia sudah sampaikan itu pasti terjadi. Enggak perlu kita ragu. Kalau kita sudah pastikan bahwa kita mentaati apa yang dia perintahkan kepada kita, kita tidak punya wajah muram. Kita harus bersyukur oleh karena Tuhan akan tetap beserta kita. Kita tidak terpengaruh, kita tidak terjebak dengan ritual-ritual, mengakibatkan kemudian ada harapan-harapan yang baik. Tapi ingat, setelah kita menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita sebagai Bapa dan kita patuh kepadanya, mengakui dia, maka janji-janji Allah untuk melindungi kita akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Apapun jalan kehidupan kita, walaupun itu jalan sukar, tapi janji Tuhan, dia beserta kita dan dia satu-satunya solusi untuk kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh merangkumkan inti pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga, pelajaran yang keempat. Biarlah kiranya pelajaran ini boleh mengingatkan kepada kami. Ketika kami mematuhi perintah Tuhan. Ketika kami diingatkan dengan nubuatan. Ketika kami diingatkan dengan tanda-tanda. Biarlah kiranya kami mengakui kuasa Allah, janji Allah, jaminan Allah. Walaupun mungkin kadang-kadang Allah mengizinkan penderitaan, kesulitan, kesukaran. Tapi di balik itu, Allah yang adalah Bapa sorga yang penuh cinta kasih kepada anaknya akan menyiapkan wadah yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa subscribe, likes, dan share. Tuhan berkati.